Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi generasi toleran, membangun harmoni internal dan antar umat beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8 SMP. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada 3, memahami makna toleransi, mengetahui landasan agama, menerapkan sikap harmoni. Dalam memahami makna toleransi, kita akan mengerti apa itu toleransi dan pentingnya dalam kehidupan. Mengetahui landasan agama, kita akan belajar dalil dari Al-Quran dan hadis tentang toleransi. Kemudian bagaimana menerapkan sikap harmoni, kita nanti akan bisa mempraktikkan sikap toleran di sekolah dan di masyarakat. Berikutnya, mari kita akan pahami tentang peta konsep jalan menuju harmoni. Ada 4, yaitu dengan memahami toleransi, mengamalkan dalil agama, menerapkan ukhuwah, membangun harmoni. Maka peta konsep ini akan memandu kita bagaimana memahami langkah-langkah untuk menjadi generasi yang toleran dan harmonis. Maka dari itu, mari kita akan lanjutkan berikutnya. Apa itu toleransi dan apa itu harmoni? Toleransi itu adalah sebuah sikap anak-anak dalam menghargai dan menghormati perbedaan, baik perbedaan pendapat, agama, suku, maupun budaya. Kita tidak perlu setuju dengan semua hal, tapi kita harus menghormati hak orang lain untuk berbeda. Lantas harmoni itu apa? Adalah keselarasan atau keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika semua orang itu hidup rukun, saling menghargai, dan bekerja sama, meski ada perbedaan, maka itulah disebut dengan harmoni. Kemudian dalil Al-Quran atas landasan toleransi itu apa? Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Lita'arrafu, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Mari kita amalkan dan kita praktekkan landasan teori ini, dalil Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa sebuah perbedaan, kita diciptakan laki-laki dan perempuan, itu tujuannya adalah lita'arofu, ya, saling mengenal. Dan di antara kamu di sisi Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian dalil hadis, pesan kedamaian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini Pak Mirza pakai hadis riwayat Bukhari, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka anak-anakku, hadis ini mengingatkan kita untuk menjaga lisan dan perbuatan agar kita tidak menyakiti orang lain. Ini adalah kunci untuk menciptakan kedamaian dan toleransi dalam interaksi kita sehari-hari. Kemudian ada 3 ukhuwah penting. Ukhuwah itu apa? Persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, dan Insaniyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama umat Islam. Jadi persaudaraan kita antar umat sesama muslim. Kemudian Watoniyah, apa itu? Persaudaraan sesama warga negara Indonesia. Menjaga keutuhan, menjaga NKRI tanpa memandang suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Kita atas nama Indonesia. Kemudian ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Walaupun kita beda agama, beda negara, beda suku, beda segala macam, tapi di situ kita ada namanya ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Baik. Untuk contoh sikap toleransi di kehidupan sehari-hari,
Ini penting anak-anak. Kita bisa lakukan di sekolah, di masyarakat, dan di rumah. Di sekolah, kita menghargai teman yang berbeda agama saat beribadah, tidak mengolok-olok nama teman, membantu teman tanpa memandang latar belakang. Kemudian di masyarakat, kita menghormati tentara kita, ikut senang ya ketika ada agama lain yang sedang merayakan hari besarnya, dan ikut serta kerja bakti tanpa memandang suku dan menjaga ketertiban umum. Kemudian ketika di rumah, menghargai perbedaan pendapat anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak, saling menyayangi dan menghormati. Kemudian berikutnya, kita akan lakukan refleksi. Mengapa toleransi sangat penting? Tentu, maka ada 3 hal yang kita dapatkan ketika toleransi itu diterapkan dalam kehidupan kita. Adalah kedamaian, kebersamaan, dan kemajuan. Kedamaian mencegah konflik, kebersamaan mempererat persatuan, dan kemajuan membukakan pintu untuk belajar dari perbedaan dan tumbuh bersama-sama. Kemudian anak-anak yang terakhir, mari kita jadikan diri kita menjadi generasi toleran, membangun masa depan yang gemilang. Mari kita bersama-sama jadi agen perubahan, dan pesan motivasi dari Pak Mirza adalah hargai perbedaan, rayakan kebersamaan, karena dalam keberagaman itu terukir keindahan sejati. Semoga sedikit yang bisa Pak Mirza sampaikan ini bermanfaat untuk diri kita, dan semoga kita semua bisa menerapkan toleransi ini dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja mungkin yang bisa Pak Mirza sampaikan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.